Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Junaidi dengan NIM 23041370142. Saya akan menjelaskan strategi mengurangi pengangguran melalui konsep ekonomi Islam. Yang terhormat, Ibu Oki Sania Rizky, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi Islam. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan suatu daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Januar 2009, pengangguran itu adalah keadaan di mana angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan namun belum tercapai. Menurut salah satu artikel, angka pengangguran di Indonesia mencapai jumlah yang cukup tinggi, di mana menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, TPT atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 5,32%. Berarti ada 7,86 juta pengangguran per Agustus tahun 2023 dari total 147,71 juta dari angkatan kerja. Yang menjadi masalah utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yaitu pertumbuhan penduduknya yang cepat. Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh pesat. Ini yang menciptakan tekanan besar pada pasar tenaga kerja karena lebih banyak orang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Selanjutnya, kesenjangan pendidikan. Karena ketimpangan antara kualitas pendidikan yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja seringkali mengakibatkan pengangguran struktural. Jadi, banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan industri. Pertumbuhan ekonominya yang tidak seimbang. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, namun pertumbuhan tersebut tidak selalu menciptakan cukup lapangan kerja di sektor formal. Adanya keterbatasan dalam keterampilan. Banyak sekali pekerja tidak memiliki keterampilan yang relevan atau terampil dalam pekerjaan yang diinginkan oleh industri modern, seperti teknologi informasi, manufaktur maju, dan sektor jasa. Terakhir, kurangnya keterlibatan industri. Karena ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri dapat menghambat integrasi lulusan ke dalam pasar kerja. Para kapitalis dengan modalnya yang besar dilegalkan negara mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka. Kalaupun para pemilik modal membutuhkan pekerja, para pekerja tersebut hanya digaji dengan upah minimum dan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab pekerjaan yang disediakan hanya sebagai buruh atau pekerja keras. Dengan demikian, sistem kapitalisme telah nyata menyumbang pengangguran di negeri ini. Berbeda jika menggunakan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Khilafah akan menjalankan mekanisme praktis dalam upaya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hingga menumpas pengangguran. Khilafah juga akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja masyarakatnya yang mampu bekerja. Namun sayang sekali, khilafah yang diruntuhkan pada tahun 1924 hingga masa kini belum ditegakkan kembali. Bagaimana jika ingin membuka usaha sendiri? Maka rakyat harus pintar-pintar memutar otak untuk mendapatkan modalnya. Pemerintah juga menyarankan membuka usaha sendiri yaitu UMKM atau juga bisa dikenal tenaga kerja mandiri sebagai upaya dalam mengatasi pengangguran. Sebagai contoh saat pandemi COVID-19, Ida menekankan bahwa kewirausahaan menjadi salah satu perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Karena usaha ultramikro, mikro, dan kecil menjadi penyerap tenaga kerja terbesar lebih dari 70% dalam strategi mengurangi pengangguran di Indonesia. Karena itu, Kemenaker terus mengembangkan program pelatihan dan menjalankan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan pasar kerja. Islam juga menawarkan salah satu cara mengatasi pengangguran dengan pelatihan keterampilan. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.